Santo Elpidius yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, 2023. Jadi pertama-tama selamat kepada Santo yang sudah berhasil hari ini ya proposal dan akan bisa mempertahankan dan menjawab semua pertanyaan maupun klarifikasi yang disampaikan oleh penguji nantinya. Baik, berikutnya saya ingatkan waktu untuk presentasi berkisar antara 15 sampai 20 menit. Maka waktu selanjutnya untuk dapat menyampaikan isi dari proposal yang akan disampaikan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Santo presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Elpidius dan Binsa, MSI MKes. Yang saya hormati Bapak Ridwan MKes Hadir. Yang saya hormati Pak Ridwan Pak Sohibul SKM MKes. Dan yang saya hormati teman-teman yang dapat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sini saya akan presentasikan hasil proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan di Desa Dakjaya, wilayah kerja UPTD Kesatuan Siku tahun 2024. Latar belakang pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan remaja pada beberapa faktor penyebab, antara lain pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dukungan orang tua, seks pranikah, informasi kesehatan, dan teman sebaya. Faktor penyebab dari pernikahan ini di Indonesia yaitu faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, bahkan beda masa dan agama. Referensi pernikahan ini di dunia pada tahun 2018 terdapat 650 juta jiwa. Di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 65.000 jiwa. Kalimantan Barat pada tahun 2021 terdapat 21%, sedangkan Sintang pada tahun 2021 25%. Di Puskesmas Mensiku terdapat pada tahun 2022 terdapat 33 kasus pernikahan dini. Rumusan masalah. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia dini atau usia yang masih menginjak remaja. Dampak dari pernikahan dini pada remaja adalah kurang siapnya psikologi, putusnya akses pendidikan, dan komplikasi kehamilan dan persalinan. Kehamilan remaja akan meningkatkan risiko lebih tinggi dibandingkan usia perempuan yang hamil pada usia lebih dari 20 tahun. Namun, pada kenyataannya masih tinggi angka pernikahan dini pada remaja di Indonesia maupun di Kabupaten Sintang. Berdasarkan data kasus pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mensiku pada tahun 2021 berjumlah 14 kasus, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 33 kasus pernikahan dini. Rumusan masalah. Pernyataan masalahnya merujuk dari permasalahan di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu apakah faktor pengetahuan, pendidikan orang tua, pendapatan, dukungan orang tua, seks pranikah, informasi kesehatan, dan teman sebaya berpengaruh dalam keputusan pernikahan usia dini di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang tahun 2023. Tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang tahun 2023. Tujuan penelitian, tujuan khususnya yang A, untuk mendiskriminasikan pernikahan dini, pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dukungan orang tua, seks pranikah, informasi kesehatan, dan teman sebaya. Yang B, untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pernikahan usia dini di Desa Dakjaya tahun 2024. Yang C, untuk mengetahui hubungan pendidikan orang tua dengan pernikahan dini di Desa Dakjaya tahun 2024.
Yang D untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan pernikahan ini di Desa Jaya tahun 2024. Yang E untuk mengetahui hubungan orang tua dengan pernikahan ini di Desa Jaya tahun 2024. Yang F untuk mengetahui hubungan pranikah dengan pernikahan ini di Desa Jaya tahun 2024. Yang G untuk mengetahui hubungan akses informasi kesehatan dengan pernikahan ini di Desa Jaya tahun 2024. Yang H untuk mengetahui hubungan teman sebaya dengan pernikahan ini di Desa Jaya tahun 2024. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat khususnya mengenai risiko pernikahan ini. Keaslian penelitian. Dari Desianti tahun 2015, faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan ini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mampangret, Kota Manado. Dari Siti Fatimah 2009, faktor-faktor yang mendorong pernikahan ini dan dampaknya di Desa Sri Mulia, Kecamatan Kamusa, Kabupaten Boyolali. Yang ketiga dari Iren Widesi, faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia ini pada pasangan tersebut di Kecamatan Kota Manado. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama pernikahan dini. Dan yang kedua faktor penyebab pernikahan dini. Kerangka konsep. Faktor pendorong atau predisposisi. Pengetahuan pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, seks pranikah, umur, jenis kelamin, dan budaya. Faktor pemungkit atau enabling faktor, akses informasi kesehatan. Faktor kuatnya atau reinforcing faktor, peran orang tua atau teman sebaya. Definisi operasional. Pernikahan usia dini. Ikatan perkawinan yang dilakukan pasangan saat usia kurang dari 20 tahun. Cara ukur, wawancara, alat ukur, kuesioner, hasil ukur. Yang pertama ya, yang kedua tidak. Skala nominal. Terus definisi pengetahuan. Variabel pengetahuan. Definisi segala sesuatu yang diketahui responden tentang pernikahan pada usia dini, dampak pernikahan usia dini, dan risiko pernikahan dini. Cara ukur wawancara, alat ukur, kuesioner, hasil ukur. Yang pertama kurang baik, yang kedua baik. Skala nominal. Skala pendidikan, definisinya sekolah formal maupun non formal yang telah diselesaikan orang tua yang dibuktikan dengan ijazah. Cara ukur wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukur yang pertama rendah, yang kedua tinggi. Skala ordinal. Variabel pendapatan, penghasilan orang tua responden dalam 1 bulan. Cara ukur wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukur kurang UMK kurang dari 2.500, sedangkan yang kedua UMK lebih dari 2.500. Skala nominal. Variabel seks pranikah, definisinya aktivitas remaja yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan dengan pasangan tanpa ikatan. Cara ukur wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukur. Yang pertama melakukan hubungan seks pranikah, yang kedua tidak melakukan hubungan seks pranikah. Skala nominal. Variabel peran orang tua. Definisi usaha orang tua yang dilakukan dalam hal memberikan informasi pendidikan tentang pernikahan usia muda, dampak pernikahan usia dini, risiko pernikahan ini. Cara ukur wawancara, alat ukur
kuesioner, hasil ukur yang pertama kurang, yang kedua baik. Skala nominal. Berapa akses informasi kesehatan? Ketersediaannya informasi yang didapatkan mengenai pernikahan usia dini, dampak pernikahan dini. Cara ukur, wawancara, alat ukur, kuesioner, hasil ukur tidak pernah, dan yang kedua pernah. Skala nominal. Selanjutnya variabel peran serta peran teman sebaya. Definisi usaha teman sebaya yang dilakukan dalam memberikan informasi tentang pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan risiko pernikahan dini. Cara ukur, wawancara, alat ukur, kuesioner, hasil ukur yang pertama kurang baik dan yang kedua baik. Skala nominal. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-seksional. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan yang sudah menikah sebanyak 136 kakak. Sampel. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan total sampling, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Analisis data, analisis univariat dan analisis bivariat. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih presentasinya. Tapi memang belum tuntas tentunya, jadi selain analisis tadi masih banyak sih yang harus dijelaskan lagi terkait dengan sumber data, kemudian instrumen penelitiannya seperti apa, kemudian juga ada tahapan dalam penyusunan penelitian, kita penelitian dan jadwal. Baik, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Edi Biasa untuk mengklarifikasi dan bertanya terkait dengan proposal yang sudah dibuat oleh Sabto. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin oponen dulu Pak Ridwan. Oh, Oponen. komponen. Oke, silakan yang hadir di sini Yang mau kepada Sabto, silakan. Ada yang nanya? Nggak ada. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya, yang kami hormati Pak Ridwan PhD ya, Pak Soebun SKM MKes, yang berbahagia hari ini Saudara Samto Elpidius ya, dan oponen ya, tapi tidak berkomentar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, hari ini kita akan melihat ya dari penelitian atau proposal, tapi di sini sudah skripsi ini ya. Ya, tapi udah skripsi tapi isinya masih proposal, rancangan penelitian atau usul penelitian. Nah, jadi proposal itu usul ya, usul penelitian. Jadi bulan penelitian ini bulan Maret tapi sudah Februari seminarnya, tapi tertulis ini bulan Maret kan gitu. Nah, ya. Jadi seharusnya bulan Februari ya tulis itu kan. Kemudian nanti di latar belakang yang pertama substansi dari pernikahan dini, dampaknya bagi kesehatan itu apa? Kan bisa saja ya, pernikahan dini itu kan bisa dari aspek kesehatan, aspek ekonomi ya, rumah tangga ya, bisa juga aspek psikologis kan begitu ya. Nah, misalnya dari aspek ekonomi mungkin ekonominya kurang mapan karena tadi masih di bawah umur gitu ya, sehingga sering terjadi cekcok akibat tadi ya, karena ya, belum mapannya income keluarga kan gitu. Nah, kemudian dari psikologis mungkin kedewasaan ya, sering juga bisa menimbulkan pertengkaran ya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kan gitu. Itu disebut dengan aspek. Tetapi di sini tidak ditulis aspek kesehatannya apa kan begitu kalau pernikahan dini. Jadi maksudnya supaya kita mengerucut pada
pernikahan dini, tetapi di aspek kesehatan. Nah, kan gitu ya. Misalnya tadi dampaknya apa kira-kira kalau misalnya di latar belakang ini kan misalnya sebelum tadi sekian kasus, nah, dampak akibat dari pernikahan dini itu apa? Misalnya bisa saja BBLR kan ya, bisa saja AKI kan begitu, AKI AKB kan begitu ya, bisa juga misalnya stunting kan begitu ya. Kemudian ya, dan masalah lain yang terkait dengan masalah kesehatan. Nah, ini yang disampaikan, dielaborasi, ketika Anda sebelum mengapa ini penting kan itu diteliti kan, karena dampaknya itu bagi kesehatan ya. Di latar belakang itu misalnya pada halaman 4 itu kan sekian kasus pernikahan dini, ya, dampak pernikahan dini ada juga kan bla 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 gitu ya. Berdasarkan hasil riset pasangan menikah ya sebanyak 30 pasangan, jumlah pernikahan dini begitu ya. Tidak Anda tambahkan di sini, nanti misalnya halaman 4 itu Anda tambahkan tadi dampak dari pernikahan dini, dampak kesehatan ya dari pernikahan dini ya. Jadi kita tahu bahwa penelitian ini berorientasi pada kesehatan, tidak masalah kita membahas tentang ekonomi keluarga, artinya kita tidak membahas tentang psikologi kan gitu ya, psikologi keluarga, tetapi kita lebih Anda melihat meneliti ini lebih pada aspek yang terkait dengan kesehatan kan gitu ya. Nah, jadi mudahnya kita membatasi itu ya. Kemudian di pertanyaan penelitian ya. Ya, karena ini baiknya tidak usah disebut satu-satu, misal apakah faktor pengetahuan faktor itu kan fakta ya, fakta-fakta yang banyak maka disebut dengan faktor, fakta 1, fakta 2, fakta 3 maka disebut dengan faktor-faktor. Nah begitu ya, dari fakta-fakta itu. Nah jadi sebaiknya saran saya ini disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Pertanyaan ini kan menjawab tujuan kan. Nah jadi tujuan penelitiannya adalah, pertanyaan penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan dini gitu ya. Faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan dini kan gitu. Tidak usah berpengaruh lagi kan gitu. Anda kan tidak menguji pengaruhnya, tapi yang variabel yang berhubungan kan gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan beda dengan tujuan, diselaraskan ya antara pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, karena tujuan penelitian itu menjawab pertanyaan penelitian ya. Nah, kemudian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pernikahan ya, ini udah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manfaat teoritis ya. Ya, penelitian ini manfaat kan ada dua, manfaat praktis ada teoritis ya. Sumbangan penelitian ini terhadap ilmu kesehatan masyarakat tadi, dampaknya tadi, misalnya pernikahan dini dampaknya apa gitu lah. Jadi bagi ilmu kesehatan masyarakat itu kan mulai dari seseorang lahir sampai meninggal dunia kan ya, kesehatan masyarakat kan gitu, dari seorang lahir sampai meninggal dunia ya. Jadi itu terkait dengan masalah kesehatan. Jadi misalnya tadi pernikahan dini dampaknya bagi kesehatan, kontribusinya dalam rangka upaya untuk mencegah, meningkatkan kan atau risiko dari pernikahan dini. Apa risikonya tadi? Misalnya ya AKI, AKB, stunting, BBLR kan begitu ya. Nah, ini yang terkait dengan pernikahan dini ya, sehingga manfaatnya ini memberikan dampak bagi risiko berikutnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di keaslian penelitian ya. Di keaslian penelitian ini jadi Anda sebutkan perbedaan persamaannya. Persamaannya apa? Perbedaan dengan penelitian Anda apa kan gitu ya.
Jadi perbedaan penelitian tersebut misalnya pada penelitian si A perbedaannya apa, persamaannya apa gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi perbedaan tempatnya di mana ya kan gitu ya. Ini sudah Anda tuliskan. Cuma nanti ditulis huruf mana huruf kapital, mana yang tidak ya, jangan nama tempat, nama orang itu harus huruf kapital ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya Boyolali sering ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Itu tata tulisnya diperhatikan ya dalam menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya baik tapi juga harus benar kan gitu ya. Ya, jadi di kerangka teorinya Anda gunakan teori Laurent Greens ya. Ya seperti ini Dr. Sukijo Noto Atmojo ini tidak usah gelar akademiknya, tidak usah Anda sebutkan. Misalnya ambil saja ujungnya Noto Atmojo tahun berapa. Nah kan gitu ya. Nah tahun berapa. Kemudian di definisi operasional ya. Ini pernikahan dini ini yang kurang dari 20 tahun ini laki-laki atau perempuan ini? Atau dua-duanya? Perempuan. Nah, ini jelas. Ini kan ikatan perkawinan dilakukan pada pasangan usia kurang dari 20 tahun. Pada wanita, kan gitu. Nah, jadi kalau laki-laki masuk pernikahan dini atau tidak ya? Untuk minimal laki-laki itu di umur 25 tahun Pak. Jadi jika kurang dari 20 tahun itu. Tapi yang berisiko kan umumnya perempuan ya. Nah, ya karena melahirkan kan gitu ya. Nah, kesiapan di masa kehamilan. Jadi ditulis. Nah, ya. Bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri, pasangan wanita kurang dari 20 tahun. Ya, karena nanti kalau risikonya kalau kurang dari 20 tahun itu risikonya ketika masa kehamilan kan gitu ya. Kemudian di kuesionernya Anda buat enggak terkait dengan misalnya tadi kan respondennya itu populasinya berapa? 136. Sampelnya? Seluruhnya di sampel. Jadi Anda buat enggak kriteria inklusi eksklusinya ini? Misalnya nenek-nenek itu, kakek-kakek itu. Nah, Anda jadikan sebagai sampel. Sampel juga. Saya ngambil dari itu Pak. Pernikahan 3 tahun terakhir Pak. 3 tahun yang baru gitu ya? Iya. Yang baru 3. Jadi di kriteria inklusinya mana? Dapat membaca menulis, menjadi responden, dapat berkomunikasi dengan baik, pria wanita yang pernah menikah pada usia sebelum 19 tahun. Jadi yang jadi Anda sampel Anda ini yang bukan artinya di bawah 19 tahun semuanya. Nah, di atas maupun ya misalnya kan gini, dia menikah 3 tahun terakhir, berarti yang menikah di tahun 2021 ya. Nah, 21, 22, 23 ya. Nah, jadi yang menikah itu mulai dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, jadi yang Anda ambil itu tidak hanya usia 19 tahun di bawah 20 tahun, tapi seluruhnya baik yang di atas maupun yang di bawah 20 tahun. Nah, itu yang kalau misalnya dia di bawah 20 tahun semuanya Anda ambil itu bukan variabel. Mengapa? Karena dia tidak bervariasi. Nah, variabel itu syaratnya harus bervariasi. Jadi misalnya Anda pernikahan di bawah 3 tahun terakhir, berarti mulai 2021, 2022, 23, 24 gitu ya. Nah, nanti Anda cari yang masa pernikahan itu. Baik itu yang usianya di bawah 20 tahun maupun 20 tahun ke atas kan gitu ya. Nah, jadi dihitung misalnya 20 tahun ini Anda hitung misalnya
dari sejak tanggal kelahiran. Nah, ini kan dibuat di definisi. Nah, pernikahan dini ikatan perkawinan yang dilangsungkan pasangan usia misalnya 20 tahun pada saat tanggal kelahiran. Misalnya dia katakanlah Anda penelitiannya bulan ini, bulan Maret. Tapi dia lahirnya bulan Juni misalnya. Tapi umurnya bulan ini dia masuk usia 20 tahun tapi belum mencapai bulannya. Itu masuk enggak dalam kategori 20 tahun? Nah? Belum Pak. Nah, belum, itu masuk di kategori 19 tahun tadi. Karena belum masuk ke bulan Juni. Kalau dia masuk bulan Juni maka dia genap 20 tahun. Nah, itu yang tadi dibuat di definisi operasional ini. Supaya Anda tidak bingung yang mana 20 tahun, yang mana kurang dari 20 tahun. Jadi, maka dijelaskan di definisi operasional ini ikatan perkawinan yang dilakukan pasangan saat usia wanita genap 20 tahun pada tanggal lahirnya, kan gitu. Nah, jadi misalnya dia tadi bulan Maret dia pernikahannya, tapi usianya nanti bulan Juni dia masuk 20 tahun. Itu kan berarti belum masuk 20 tahun kan gitu. Nah, ini maksud ditegaskan. Di kuesioner Anda buat enggak? Coba kita lihat mana. Coba lihat di kuesionernya ada enggak? Sepertinya enggak ada ya. Enggak ada ya. Nah, itu dibuat di nanti di kuesioner. Jadi 20 tahun pada usia pernikahan. Jadi kan 20 tahun atau kurang dari 20 tahun kan gitu. Pada saat pernikahan itu usianya berapa? Tanggal lahirnya berapa? Jadi dicocokkan tadi. Nah, jadi jangan misalnya tahunnya masuk 20 tapi belum jatuh tempo usianya. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi kan gitu. Nah, ini penting ini karena dia variabel terikatnya. Nah, gitu ya. Kemudian pengetahuan sekalian ketahui responden tentang pernikahan. Ya, pendidikan sekolah formal itu. Ini nanti Anda jelaskan di penelitian ya. Coding ya. Nah, jadi kalau dia pengetahuan itu instrumennya itu instrumen tes. Instrumen itu ada dua, ada tes dan non tes. Nah, ini bukan Likert dia. Skala Likert itu sangat setuju sekali, nah, tidak setuju tidak. Nah, itu yang skala Likert itu. Skala Gatman itu ya tidak. Kalau dia terkait dengan pengetahuan dia tidak mengukur skala, tapi yang diukur adalah tingkat pengetahuannya. Maka di instrumen itu ada namanya instrumen tes dan instrumen non tes. Kalau dia tes tadi pengetahuannya, nanti ukur berapa nilainya, nanti Anda lihat normal atau tidak, menggunakan min atau median kan begitu. Nah, itu untuk menentukan ketika Anda membuat kuesioner yang tes. Ya, dipahami ya. Nah, di tes itu nanti ada instrumen tes. Ya, Anda nanti ukur cut off-nya, batasnya itu berapa nilainya dari data yang Anda dapatkan tadi nilainya. Jadi ditentukanlah cut off-nya ini, ya. Berapa? Apakah nanti 7 atau 8 itu tergantung nanti lihat datanya normal atau tidak, ya. Nah, nanti. Maka dia disebut sebagai instrumen tes. Jadi tidak bisa kita menggunakan, maka disebut di sini Anda tulis misalnya kalau yang tes itu jawaban benar berapa kan gitu ya. Nah, misalnya jawaban benar Anda kasih 1, jawaban salah nilainya 0.
Nah, kan begitu di yang tes pengetahuan. Tapi ketika yang di non tes, nah, Anda berikan misalnya codingnya berapa kan gitu ya. Nah, misalnya pengetahuan setiap beri pembacaan apabila benar, nah, kodenya 2. Nah, tapi di scoring di pengetahuan nilainya ini Anda berikan misal benar tuh apa, salah tuh berapa kan gitu. Jadi nanti ketika Anda mengukurnya Anda bisa misalnya ada 10 soal. Misalnya betul 7. Berarti kan yang 7 kan nilainya 1 1 1 1 1 kan gitu ya. Nah, kemudian ada misalnya 6. Berarti 1 1 ada 4 6 yang benar, 4 yang salah kan begitu. Jadi dibuat satu-satu nanti ya, berkodenya pengetahuan, pendidikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah belum di ini ya, di analisa datanya sudah Anda jelaskan secara rinci ya. Di analisa datanya itu. Nah, coba lihat di analisa data. Analisa data di univariat, di variat. Ini misalnya OR-nya, Anda cara membacanya. Ditambahkan ya nanti ya cara membacanya, kemudian rumus analisis univariatnya ya, presentasi kan, kemudian nanti juga di bivariat termasuk OR-nya, OR rasionya ya. Nah iya kan, nah belum ditentukan OR-nya. Kemudian di etika penelitian tadi juga Pak Duan sudah sampaikan, misalnya anonymity misalnya kan, nah itu belum yang terkait dengan ini etika. Memang ini betul ya etika ini, tapi yang misalnya tadi kan misalnya memulai menjelaskan kepada responden pedoman ini, nah, tapi kan juga misalnya namanya tidak disebutkan nama respondennya kan dalam penelitian, itu kan terkait dengan anonymity ya namanya pasien. Dan bulan Januari, Februari pelaksanaan seminar proposal maunya bulan ini ya, November ya. Nah, ternyata molor menjadi bulan ya Februari. Berapa bulan tuh? Ya 1, 2, 3, 4 bulan ya. Nah, dari rencana awalnya ya. Jadi di kuesioner perhatikan ya, di kuesionernya ya dibuat nanti yang terkait dengan pernikahan tadi, pernikahan di bawah 20 tahun, di atas 20 tahun ya. Mungkin itu saja Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan, dan sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Ridwan. Dicatat ya semua masukan-masukan dari tadi sehingga nanti ini untuk perbaikan kita sebelum kita melaksanakan silakan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Sebu untuk memberikan klarifikasi dan keputusan sampai di contoh ya Pak, kamu menggunakan definisi menikah usia dini, umur berapa batasnya? Kurang dari 20 tahun. Nikah 12 tahun itu masih pakai referensi mana? Jadi tetap
menangani ilmu sifat ilahi itu Pak. Ilmu sama pencarian data juga. Dan data yang biasa Pak. Karena mencari data biasa itu menemukan pada saya cukup sulit Pak, karena keluar. Maksudnya sulitnya biasanya pihak desa seperti ini atau waktu kamu yang kurang. Saya sempat sering berkomunikasi dengan mereka juga. Jadi mereka bilang pada saya masih di luar. Mereka pun tidak mau menyerahkan kalau tidak ada perizinan dari Padesa. Nah berikutnya dikasihkan penelitian ya. Kalau ada tabel yang mempunyai SPT ini dikasihkan penelitian. Itu yang kamu apa? Ini harus banyak dari saya. Nah bukan kakinya yang diikat di sini gitu maksudnya, tapi bagian ini yang bagian ini. Nah bagian ini yang dijahit itu Susah membacanya. ya. Kalau kita mendengar pernikahan ini kan konotasinya bahwa itu hal yang buruk gitu. Tapi apakah pernikahan ini selalu buruk? Yang kamu pahami bagaimana setelah kamu membantu itu yang ada di sini? Ya kalau saya pelajari sih Pak, banyak yang buruknya Pak ya. Ya, misalnya apa kalau semacam buruknya? Dari setelah dia hamil Pak, terus dia menghasilkan anak, itu dapat faktor ke pertumbuhan anaknya Pak. Bagi kesehatan sih. Kalau dari faktor kesehatan sih itu ada nggak? Ada Pak, kanker cervix Pak, bisa memicu kanker cervix. Sampai sejauh mana? Ya, Pak. Kira-kira mengapa bisa sampai sejauh itu? Karena untuk rahim yang belum siap Pak untuk diproduksi, untuk melakukan produksi tapi dipaksa untuk Yang lain, apakah yang lain? anemia itu bisa Pak. Yang misalnya ya. Karena di usia itu kan Pak masih banyak mereka masih kurang darah, darahnya belum stabil Pak. Nah, itu kan yang kamu sebutkan dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi ekonomi bagaimana? Dari sisi ekonomi yang belum cukup mapan Pak, karena kurangnya ekonomi pendapatan dari mereka juga Pak. Mereka belum di usia muda mereka belum memiliki pekerjaan. Jadi ekonomi mereka pun otomatis akan berkurang. Dari sembilan tentang psikologi apa berikutnya? Psikologi. Dan psikologinya mungkin bisa Pak, bisa sisi stres Pak ya. Ya, kalau balik lagi ya, kalau secara psikologi bagaimana? Ya, kalau misalnya ekonominya kurang dan hari ini saya kalau kesiapan mentalnya belum masih kurang mengenainya, ya itu dapat psikologi. Ini kamu bisa pelajari dari saya dulu kan nanti kan proposal kamu itu kamu harus pahami dampak-dampak bagaimana secara kesehatan, secara ekonomi, secara psikologi dan sebagainya. Nah, selain dampak-dampak itu, kira-kira ada nggak sih dampak yang positif dari pernikahan usia ini? Dampak positifnya mungkin mereka bahagia Pak, bahagia sebentar. Dua saat Apa lagi? Apa? Contoh. Kalau di era modern kayak gini, kira-kira apa yang bisa positifnya dari usia ini? Pak? Kalau di sini terhindar dari perilaku seks bebas yang mengira
ketika usia tua anaknya sudah besar-besar gitu. Berbeda nanti misalnya kalau menikah di usia tua anaknya masih kecil, ya kan? Nah, mungkin udah pensiun baru mau kuliah misalnya, itu kan berat untuk punya pola anak misalnya. Nah, berbeda dengan mereka yang menikah usia muda. Ini sisi positifnya ya, ketika mereka umur 40 tahun anaknya udah SMP, udah SMA. Jadi lebih ketika orang tua masih produktif, anak-anak sudah mulai sudah mulai itu berkaitan dengan ya. Kamu pada diri aja ya. Ini kan banyak di sini ada BBRT, ada anemia, orang berarti persalinan sulit, ya. Dari segi fisik juga ada mental jiwa, yang di kamu harus balik aja sebenarnya. Nah sekarang di bab 3 definisi operasional. Tadi sudah disini semua itu yang definisi apa sudah. Nah di sini di skala variabel pengetahuan. Skalanya apa? Kalau pengetahuan. Skalanya apa? Skala dari variabel pengetahuan. Nominal Pak. Apa nominal? Karena responden mengetahui pengetahuan Tapi kan pertanyaan bukan tahu tidak tahu kan? Bukan cuma satu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di variabel pengetahuan ini. 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Jadi kamu nggak bisa kategorikan kurang baik sebagai nominal. Harusnya ordinal kan? Ya kan? Seperti ini Pak. Nah, pengetahuan itu ada 10 pertanyaan. Jika misalnya skor maksimal adalah 10, skor minimal adalah 0 misalnya. Nah, kalau yang skornya 5 misalnya 5 ke bawah, berarti kan pengetahuannya kurang. Yang 6 ke atas, berarti pengetahuannya meninggi. Maka nggak bisa disebut sebagai nominal, karena setiap kategori ini punya rentang yang berbeda. Ya, ada rentangnya masing-masing. Makanya nggak bisa disebut nominal. Kecuali kalau nominal itu ya kayak jenis kelas, hanya bisa bedakan saja antara laki-laki dan perempuan, tapi nggak bisa diurutin nih, nggak bisa di mana yang paling bagus atau mana yang paling tinggi derajatnya misalnya, nggak ada seperti itu kalau nominal. Tapi kalau di ordinal itu ada dan disebutkan yang kurang adalah yang katakanlah skor 0 sampai 5, yang baik adalah 6 sampai 10 misalnya. Maka nggak bisa disebut ini sebagai nominal. Ya, itu ordinal ya. Kemudian di peran orang tua. Di peran orang tua ini ada berapa pertanyaannya? Dan itu ada 5 pertanyaan Pak. Ada berapa pertanyaan? Ini juga banyak pakai skor kan? Kalau skor berarti dia nggak bisa nominal ya. Paling tidak itu ordinal kan? Ordinal, karena dia dikategorikan. Apakah perannya kurang, perannya baik, ya kan? Nah, terkait peran orang tua ini, di sisi lain ada kamu menyebutkan sebagai dukungan orang tua. Jadi kompakin saja, kompak, serempak, pakai peran orang tua atau dukungan orang tua. Ya, kalau mungkin nanti pakai keyboard itu ya, kalau kalian kesulitan mencari secara manual, ada dukungan orang tua, ada peran orang tua, itu udah di bab 3 loh. Ya. Mungkin kalau di bab 2 ya masih oke lah pakai dukungan orang tua misalnya. Tapi kalau di bab 3 ini harus serempak gitu, dengan paradigma. Ya. Peran bukan sebagai dukungan nominal ini seharusnya ordinal yang dimaksud dengan saya tidak terkait dengan pertanyaan itu adalah dengan scoring. Nah ini pilihan kamu termasuk kuanti atau kualiti.
Kuanti. Kuanti, kenapa kuanti? Agar lebih mudah. Kenapa? Agar lebih mudah. Oh, mudah. Gimana kalau kualitas bisa? Karena belum pernah dirasa. Bukan itu sebenarnya titiknya, maksudnya perbedaannya. Kalau kuanti kan bisa dengan angka, secara mudahnya bisa itu loh, bukan memudahkan kamu atau memudahkan yang berikutnya. Tapi kalau kuanti lebih bicara dengan angka, kalau kuali lebih dengan bicara kalimat atau teks gitu kan ya, narasi. Nah, itu bedanya antara kuali dan kuantiti. Mengapa disebut dengan kita kuantiti berbicara dengan angka-angka di peringkat nomor ini? Misalnya apa? Mengapa disebut dengan peringkat kuantitatif? Contohnya Di kerangka. ya, Dari kerangka. angka. Contohnya apa angka yang ada di sini? Berdasarkan scoring. Ya, Berdasarkan bentuk gambar. ya. Jadi ada ini ya, ada frekuensi kan, ada bentuk frekuensi. Ini kan ekstranika peristiwa itu dihitung dengan distribusi frekuensi dan angka-angka. Ini kalau saja dengan masuk kuanti dan kuali. Berikutnya ya, itu ini kan ada A, B, C, D. Jika ada subbabnya, gunakan satu ya setelah F-nya di halaman 26 itu F populasi dan sampel. Kemudian itu satu populasi, dua sampel. Bukan A populasi, B sampel ya. Kalau pakai satu, dua. Kalau sudah masuk ke subbab itu. Jadi populasi itu siapa? Populasi kerajaan itu siapa di sini? Itu Pak, bagaimana pernikahan tahun pernikahan dengan yang terakhir? Pernikahan 3 tahun terakhir Pak. 3 tahun terakhir. Baik yang menikah ini maupun yang tidak menikah. Ada berapa sampelnya di sini? 136 Pak. 135. 35. Ada nggak di sini? Kenapa ada tulisan di sini sampelnya? Kalau saya tuliskan ya, ada berapa besar sampel yang di sini? Di sini nggak ada nih. Besar sampel yang digunakan dalam ini menggunakan total sampel di mana hasil populasi dijadikan sampel kemudian. Jadi nggak disebutin berapa sampelnya, ya? Dan berapa? Nah ini kan total sampel ya, berarti kalau dalam jenis-jenis teknik sampling itu probability sampling atau non probability sampling? Probability sampling. Nah, coba lihat di halaman 38. Jadi sepakatnya adalah video itu kurang dari 20 tahun ya. Ternyata di halaman 28 pria atau wanita yang pernah menikah pada usia sebelum 19 tahun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di sini kamu menggunakan 19 tahun, ya nggak? Nah, buat konsisten mau menggunakan 20 tahun atau 19 tahun, 18 tahun ya, ya konsisten. Mau 20 ya 20 semuanya gitu. Ini kan udah sangat berkembang. Nah, nanti sekarang juga setiap setelah titik tanda tanya dan tanda baca ya, titik koma, tanya itu harus spasi. Di sini saya lihat masih banyak yang setelah titik sambung dengan kalimat berikutnya. Nggak perlu kaku tadi juga, kemudian nggak punya spasi juga ya. Contoh di halaman 38 data primer itu kalimat kedua. Sebelum, nah harusnya ini spasi, fakultas S-nya. Ya, nanti kamu bisa menggunakan pakai buku tadi file
Nah, data sumber apa yang kamu gunakan di penelitian ini? Data apa yang dipakai? Data sumber apa yang dipakai? Data desa. Data desa. Apa datanya? Tentang apa? Apa yang melalui penelitian? Oh iya, mas. Terus juga yang melalui penelitian ini konsentrasi penelitian ini terus ada desa itu pernikahan yang kita terakhir. Apa bedanya data sumber dengan data sumber? Perbedaannya apa? Ini konsep data sumber. Data pribadi data yang didapatkan. Data sumber adalah Data yang didapatkan. data yang didapatkan, Yang pernah didapatkan. didapat. Bagaimana cara mendapatkannya? Dari awal. Ceritanya awal. Maksudnya gimana? Melalui kajian. Berdasarkan penelitian itu data sumber, ya. Namanya primer, data utama. Jadi data yang kamu ambil langsung tanya-tanya responden itu namanya data primer. Kalau kamu simpan tadi, berganti data sumber, data dari puskesmas, data dari desa itu data sumber. Jadi kamu manfaatkan data yang sudah ada, itu data sumber. Ya. Uji validitas di mana? Rencananya? Di desa di Bika, Bisa? di Bejo. Di DPR. Langsung masuk ke kecamatan di DPR. Di DPR itu gimana ya kalau berarti di sini KPI dulu ya di DPR. Jaya terus AB bikin jembatan terus di daerah. Tapi setelah masa Ya masalah. Baiknya di halaman 45 ya. Halaman 45 tentang scoring ya. Scoring pengetahuan di skor juga ya. Ini dibahas apa? Kemudian variabel lain itu juga harus dibahas di skor juga. Kayak misalnya ada keterangan peran orang tua itu juga scoring. Nah, kebetulan yang perlu dimaklumkan di kuesioner peran orang tua di halaman 55 di situ menggunakan usia 19 tahun. Itu kamu perbaiki menjadi usia 20 tahun. Ya. Ingat kita bilang dia tidak diberi skor 2. Coba kita lihat bagaimana penggunaan. Maksudnya adalah peran orang tua ya. Nah, di sini kan di rumah nih, bahasanya di halaman 45 nih. Bahasanya peran orang tua. Peran nomor pertanyaan pertama, apakah orang tua Anda pernah menjelaskan mengenai masalah kesehatan reproduksi jika Anda melakukan pernikahan usia dini? Kalau dia menjawab ya, skornya bagus atau buruk? Bagus. Kalau bagus, kenapa skornya 1? Bagus. Pertanyaan ini bagus berjawabnya. Kenapa skornya 1 malah? Ya, di ketentuan di halaman 45. Apabila menjawab ya diberi skor 1 dan apabila menjawab tidak diberi skor 2. Ya kan? Seharusnya kalau pertanyaan nomor 1 menjawab ya, skornya 2. Atau yang paling tinggi skornya. Ya. Dan kenapa di sini kamu menggunakan skor 1 dan skor 2 gitu? Ya yang 1 dan yang 2, kenapa nggak 1 0 gitu? Biasanya kalau menjawab ya yang jawabannya bagus, dan yang 1 yang
yang salah atau hidup yang nol. Jadi pertanyaan orang tua juga, kamu harus membedakan pertanyaan-pertanyaan mana yang jika menjawab ya skornya tinggi dan pertanyaan mana yang jika menjawab ya skornya rendah. Harus diklasifikasikan gitu di halaman 45 yang penjelasan di sini. Contoh nomor 3. Apakah orang tua Anda membebaskan Anda untuk memperoleh informasi ke Apakah nomor 4, apakah orang tua Anda membebaskan Anda untuk bergaul dengan siapapun, dimanapun tanpa ada batasan? Kalau dia menjawab ya, skornya berapa? Ini harusnya kalau dijawab ya, skornya bagus atau buruk? Harusnya buruk ya, karena di sini ada kalimat dimanapun tanpa ada batasan. Harusnya kalau bergaul ada batasannya, laki-laki dan perempuan kan harus ada batasan. Nah ini juga harus dijelaskan gitu. Nah, jadi maksud saya tadi diklasifikasikan mana yang pertanyaan jika menjawab ya itu poinnya bagus tinggi, mana pertanyaan yang jika menjawab ya poinnya rendah. Ya, dijelaskan. Misalnya nomor 1 bagus, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus, lagi nomor 5 bagus misalnya. Ya sampai ya. Oke, sekarang masuk ke tarisi. Tarisi, data pustaka. Judul daftar pustaka harusnya kapital semua ya. Daftar pustaka itu kapital semua, daftar pustaka. Oke kan? Manual yang ada di web itu ya. Nah judul misalnya, judul ini juga harus diperbaiki ya. Jangan kapital semua. Kalau mungkin mereka di artikel memang kapital semua. Tapi kalau dalam penulisan di daftar pustaka, disesuaikan. Contoh di halaman 52 itu, untuk judulnya kan bisa kapital semua. Kemudian nama penulisnya juga di sini bisa Rambil. Ya, harusnya ya R-nya doang yang kapital. Bisanya ya, saya kira itu sudah catat ya semua. Baik, sebagai mungkin satu jalan diskusi saya juga ingin klarifikasi tadi berdasarkan pertanyaan dari Pak Elvi dan Pak Riki. Sebetulnya responden kita nanti di Twitter ini siapa sih? Apakah tadi apakah hanya wanita saja atau yang istrinya saja, ataukah juga si suaminya juga kita tanya? Yang 186 tadi ya, responden yang 136 itu siapa? 136 itu dari pasangan saya dan terakhir. Terus kita juga mencari mereka yang telah menikah tapi tercerai. 136 itu 136 pasangan atau 136 orang? 136 orang. Ya. Oke, berarti itu bisa jadi respon itu adalah suami istri gitu kan ya? Bisa ya? Oke. Jadi artinya, nah kalau yang laki-laki itu kan beda definisinya nih. Laki-laki disebut pernikahan ini dia umur berapa? Sudah 20 tahun Pak, karena minimal laki nikah itu di umur 22 tahun Pak. 20 tahun. Jadi kalau dia menikah di bawah umur 20 tahun atau laki-laki kurang dari 20 tahun disebut dengan nikah ini. Kalau untuk wanita kurang dari 19. 20 tahun juga. Kalau laki-laki 25 tadi ya. Orang yang 25 itu adalah laki ya. Nah, ini kan tadi terkait dengan definisi emosional. Karena responden kita adalah laki-laki dan perempuannya juga atau suaminya atau istrinya juga. Maka ada dua bagi laki-laki yang
25 tahun itu sudah dengan pikir ini ya. Kalau yang perempuan Tapi kalau ini dua ini pada perempuan. tahun. Tapi di dalam perempuan kita Kesehatan kan misalnya tadi kanker cervix, kemudian ada ada stunting. kurang dari 19 tahun, di bawah 19 tahun. Jadi bisa gini, menurut hukum perkawinan nomor 1 tahun 2004 pasal 5, perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak mengatur pada pernikahan yang terjadi di bawah 19 tahun. Ya, jadi kalau berdasarkan undang-undang perkawinan tahun 2004. Jadi definisi pernikahan dini sendiri apa? Isinya belum masuk kayaknya. Kalau saya cek tadi, gimana Santo menyimpan definisi pernikahan dini ya? Kalau ini hanya berdasarkan undang-undang atau hukum perkawinan nomor 1 2004. Jadi artinya kalau dia disetujui oleh orang tua, kemudian pernikahan terjadi di bawah usia 19 tahun, sebenarnya belum termasuk pernikahan ini gitu. Karena undang-undangnya bilang begitu. Nah, makanya kita harus lebih rinci terkait dengan definisi apa yang dimaksud dengan pernikahan ini. Bagi si laki-laki yang mau berapa, bagi si perempuan yang berapa. Ini mungkin ini yang nanti kita harus cari lagi. Definisi mungkin ada misalnya menurut MKS atau menurut WHO itu yang agak apalah mensiapkan misalnya yang disebut dengan pernikahan ini itu apa definisinya? Ada nggak di bab 1 ya ada itu. Nah ini dari mana nih? Di KKBN ya. Di KKBN pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan remaja pada usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun. Sementara usia dia untuk melakukan pernikahan pada wanita umur 20 tahun dan pada pria umur 25 tahun. Nah, jadi kalau berdasarkan ini, tidak KKBN ini, maka yang disebut dengan pernikahan dini pada wanita itu kurang dari 20 tahun dan kalau pada pria kurang dari 25 tahun. Nah, maka nanti kita harus perjelas juga nanti ini jadi masukan definisi dari KKBN dan definisi operasional juga akan jelas gitu. Nah, untuk laki-lakinya di bawah 25 tahun, untuk perempuannya di bawah 19 tahun, di bawah 20 tahun. Sehingga akan berubah semua isi di dalam proposal ini. Jadi kita kalau misalnya di definisi operasional tadi, nah, membentuk pernikahan ini saat usia kurang dari 20 tahun untuk wanita, gitu, kurang dari 25 tahun untuk laki-lakinya. Jadi tambah. Definisi operasional. Kemudian tadi cek dari awal gitu ya, misalnya dapat isi, nah ini jenis beda dengan yang seharusnya. Jadi harus konsisten jenis huruf di dalam karya tulis ini itu biasanya hanya boleh 2 ya, Arial atau Times New Roman gitu biasanya. Tapi ini kita kalau dipakai kita menggunakan Times New Roman maka pakai semua ini seluruh di semua proposal ya, di isi proposal. Oke, jadi nanti ini akan berpengaruh juga di di halaman 8 ya. Jadi pria. Jadi ini kita akan bagi 2 lagi coba halaman 38 D. Nah, ini pria yang pernah menikah pada usia sebelum dari 25 tahun. Kemudian tambah lagi yaitu wanita yang pernah menikah di bawah umur 20 tahun. Jadi berubah. Jadi bila satu pasangan ini mau definisi dua-duanya
atau salah satunya? Contoh. Dua-duanya. Dua-duanya. Tujuannya mau diteliti. Berarti mau diwawancara semuanya, jadinya itu pasangan ini. Iya, tadi kan ketemu di tempat, ketika berjalan dari situ sudah bisa. Jadi kalau kenapa kemarin dua-duanya, karena kita ini sebetulnya kan ini pos apa ya, kita ingin retrospektif gitu ya. Jadi ingin melihat kenapa misalnya dua-duanya ini dinikahkan oleh orang tuanya gitu. Nah mungkin di situ ada salah satu faktor yang kita cari adalah pengetahuan orang tuanya, pendapatan orang tuanya, dan peran orang tuanya tadi gitu. Jadi dari sisi laki-laki dan perempuan bisa beda mungkin latar belakangnya gitu. Nah, jadi kenapa dua-duanya itu kita tanya juga, karena total itu kan 136 total semua ya, baik itu apakah dia suami istri juga ataupun yang sudah mungkin yang diinginkan lagi adalah selain yang sedang atau yang masih menikah, tapi juga yang pernah menikah dan mungkin bercerai gitu, sudah pisah dia gitu. Tapi mungkin masih tinggal di desa itu. Jadi itu bisa juga jadi responden kemudian kita. Jadi baik yang saat ini masih menikah ataupun yang sudah bercerai tapi dia menikah dini. Nah, itu apa namanya responden kita. Gimana Pak Sandi? Bisa kan? Bisa nggak salah kan? Ya. Karena kita ingin belajar ada beberapa di variabel ini yang sebenarnya retrospektif gitu, pengetahuan orang tuanya. Mungkin dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang rendah sehingga jangan masalah ada yang nikah gitu. Kalau dulu misalnya orang tua anak SD itu nikah bisa sukses anaknya misalnya gitu ya. Nah, kemudian pendidikan orang tua juga terkait pendapatan dan peran orang tua. Berikutnya baru yang kepada si ininya, si respondennya, si yang nikahnya mulai berada di seksual nikahnya, informasi kesehatan dan informasi kaya ke yang ibu yang terkait. Nah, cuman permasalahannya mungkin akhirnya terjadi di lapangan adalah pada saat misalnya apa namanya pendidikan orang tua, mungkin si anak mungkin ya si anak ini tidak tahu ini bapak saya atau ibu saya kenapa gitu. Karena yang ditanyakan si anak ini gitu. Atau misalnya pendapatan orang tua misalnya, nah bermasalah nanti di lapangan. Kira-kira dulu waktu saya sebelum nikah orang tua saya penghasilan berapa? Nah itu kira-kira di lapangan nanti bermasalah. Gimana cara tanya-tanya? Karena nggak mungkin kita tadinya itu malah mau orang tua juga yang ditanya. Saya bilang susah kalau mau. Jadi nanti responden kita ada orang tuanya, ada anaknya. Nanti analisnya akan lebih sulit gitu. Nah tapi untuk menanyakan pendapatan orang tua waktu dulu itu gimana tuh? Karena pendapatan kalau di teorinya kan bisa berpengaruh terhadap keputusan untuk pernikahan si anak di usia dini gitu. Atau orang tuanya mungkin dengan misalnya tingkat kemiskinan yang ini diharapkan dengan menikahkan anaknya misalnya yang perempuan bisa mengangkat derajat anaknya misalnya gitu. Tapi kan itu kita melihat ke belakang. Apakah si anak ini waktu itu paham dengan berapa penghasilan orang tuanya? Dan ini disiapkan di prosedur gitu. Misalnya si bapak pengakuannya. ya. Jadi ini pendapatan orang tua. Misalnya nggak ditembak, bisa masih dapat apa? Ada nggak bisa cara? Bisa nggak misalnya bisa aja misalnya di Sintang ini dia entah merantau sama orang di kampung. Gimana caranya kita untuk menanyakan ke si anak ini dulu penghasilan orang tuanya itu berapa gitu? Apakah dia telepon misalnya tanya? Dan biasanya juga ini yang saya ingat dari kemarin itu kayaknya kecuali kalau dia masih tinggal sama orang tuanya, nah, ataukah ditambah gitu. Jadi responnya makin sedikit kalau gitu kan bisa saja si yang menikah ini sudah bisa rumah atau ada berapa. Kalau yang masih bisa ditambahkan kriteria masih tinggal bersama orang tua misalnya makin sedikit responden gitu. Karena kemungkinan dia sudah tidak tinggal lagi sama orang tua. Variabelnya ini karena di variabelnya
mungkin ya masih bisa ya. Masih bisa. Ini, oh ibu saya tamat SD, SMP, SMA. Orang kamu tamat apa? SD Pak. Oh, Pak. Kalau Belum sekolah. ya, jadi mungkin variabel pendapatan mungkin kita Buang aja. kita buang aja gitu ya. Karena akan sulit ini saya bikin tadi gimana cara nanyanya. Karena yang kita tanya dulu waktu dia menikah tuh pendapatan orang tuanya berapa kan rasanya juga ya 3 tahun yang lalu kan. Kalau 3 tahun yang lalu bisa aja bias tadi karena bisa saja orang tuanya ya mungkin nggak banyak cerita. Kalau kita sendiri anak pun nggak pernah cerita berapa ada kita sebenarnya gitu. Pokoknya dia kalau sekolah aja gitu kan. Kemudian sekolah di Eliminasi ya, gitu yang pendapatan orang tua ya. Ini jadikan, tapi berarti kalau eliminasi itu berarti mulai dari bab 1 tujuan, bab 2 dan bab 3 itu pendapatan orang tua itu dihilangkan semua. Oke, kemudian kuesioner tadi kita lupa mencantumkan umur berapa dia menikah. Ya, apakah jadi ini hanya sebenarnya untuk konfirmasi ya, informasi. Jadi dia misalnya kalau berarti di sini umur jenis kelamin juga masuk karena kita tadi suami istrinya ya, umur jenis kelamin umur saat ini ya, umur saat ini, kemudian umur saat menikah. Nah, umur saat menikah. ditambahkan ya. Ya. Ini untuk variabel pernikahan jadinya Pak ya. Ya, boleh dipilih. Laki-laki, suami, istri. Umurnya berapa? Perlu nggak Pak ada pertanyaan masih hidup bersama atau udah bersama? Ya, boleh juga status pernikahan. Ya, status pernikahannya juga Iya, terus pernikahannya terus cerai kah misalnya atau menikah kah gitu ya. Status pernikahan. samanya sampai ya. Oke, tadi saya singgung terkait dengan apa namanya definisi personal itu banyak yang harus diperbaiki karena tadi pertanyaan contoh terkait dengan pengetahuan ada 10 soal gitu ya, ada 10 soal kemudian dikatakan dia pengetahuan yang baik kalau nilainya berapa gitu ya. Dari cut off-nya dari berapa gitu. Jadi kita mau kasih cut off berapa misalnya dari 10 pertanyaan jadi dikatakan di kategorinya siapa pengetahuan ada kurang dan baik gitu ya kan. Nah, itu dikasih cut off misalnya kalau menjawab pertanyaan atau dia pakai min atau apa gitu. Pakai apa? Amplop. Kalau untuk mengatakan bahwa pengetahuan yang kurang atau baik itu kita pakai apa gitu ya? Cara menentukannya gitu. Min kah, median kah, Kalau min pakai apa? Aku jelasin aja di situ ya. Namanya baik kalau apa? kurang kalau apa, min atau median. Kita belum tahu minnya berapa atau pakai min atau pakai median. Kemudian baik jika lebih besar atau gimana dari min atau median. Bisa atau sama dengan berapa? Bisa kan baru tertulis ulang sampai aja Pak. Ya, jadi ada cara menentukan bahwa misalnya baik dan kurangnya ini apa namanya harus dijelaskan. Nah, kemudian nah contoh kayak misalnya ini ini juga kalau pendidikan ini tinggi rendah itu gimana? Nah, mau dijelasin juga pendidikan apa sampai pendidikan apa disebut dengan rendah, pendidikan apa sampai pendidikan apa disebut dengan tinggi, ya. Jadi harus jadi orang membaca ini
ya, maka dia disebut dengan unfavorable gitu. Jadi misalnya orang tua saya sangat mendukung saya nikah itu kalau dijawabnya iya, baik ya itu? Nah, tidak. Itu disebut dengan unfavorable. Jadi kalaupun kelihatannya bahasanya bahasa positif gitu ya, tapi sebenarnya nilainya itu kalau tadi 1 dan 6 maka itu nilainya 0 gitu. Paham nggak? Ya, jadi makanya bukan hanya iya dan tidak gitu, tapi favorable atau unfavorable. Jadi kalau dia menjawab iya pada pertanyaan yang unfavorable maka nilainya 0. Kalau dia menjawab tidak bagi pertanyaan yang favorable juga nilainya 0. Jadi kalau dia menjawab iya pada pertanyaan yang favorable maka 1. Kalau dia menjawab tidak, menjawab iya pada pertanyaan yang unfavorable juga menjawab tidak pada jawaban pertanyaan yang unfavorable maka nilainya 0. Tidak pada favorable. Tidak pada favorable. Favorable ininya 0. Ya. Kemudian menjawab iya pada pertanyaan yang unfavorable juga 0. Jadi nanti kita harus jelaskan sampai ke situ sebetulnya untuk penjelasan sebelumnya. Sehingga memang dan kita harus tahu berapa pertanyaan dari misalnya tadi ada berapa pertanyaan? Misalnya ada 5. Dari 5 itu berapa yang unfavorable, berapa yang favorable? Ya, contoh misalnya, apakah waktu Anda pernah menjelaskan mengenai masalah kesehatan reproduksi jika Anda melakukan pernikahan dini usia di bawah 20 tahun ya begitu ya, kurang dari 20 tahun. Ini pertanyaannya favorable atau unfavorable? Favorable. Kalau dia jawab ya, maka nilainya 1. Kalau dia jawab tidak, maka nilainya 0. Ya, paham ya? Oke, saya kira itu nanti tinggal diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran dari masing-masing peneliti. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Rofi dan Pak Sohibul atas masukan dan sarannya. Nanti berikan waktu kurang lebih 2-3 menit untuk mendiskusikan hasil seminar proses sampel terakhir. Silakan kemudian. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu gimana perasaannya. Saya bersama. Kira-kira dari tadi apa yang positifnya dan mungkin kalau ada yang negatifnya yang masih bisa rasakan. Presentasi buku terus pertanyaan-pertanyaan juga ada di depan juga suka jawabnya. Itu hal yang wajar. Artinya satu sudah sampai pada tahun ini itu sudah artinya lebih baik karena masih ada beberapa temannya yang belum sampai pada tahun ini. Jadi itu satu hal yang positif dan dari hasil diskusi kami yang ketiga maka total nilai yang didapatkan oleh Sampo pada presentasi proposal skripsi adalah jumlah 249 sehingga nilai rata-ratanya adalah 83 dan jika konversi ke dalam bobot nilai akhir itu nilainya A. Ya. Dan demikian maka proposal skripsi Sampo Epidus ya, hari ini kita nyatakan layak untuk diteruskan kepada tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data dengan catatan perbaikan ya. Oke, selamat sekali lagi buat Sampo dan tetap semangat dan kalau bisa ya usahakan selesai Juni ya? Bulan depan. Juli paling tidak ya. Tapi jangan lama-lama. Kalau saya bulan depan kalau nggak bisa ya harap ya. Gitu. Karena ini Itu udah sedang semua. dan 5. Udah semua nih kak? Bisa saya besok. Oh besok. Ya, ini target bagus. Oke, sekali lagi selamat.
dosen bersangkutan untuk klarifikasi dan terasa perbaikan nanti juga bisa konfirmasi apakah seperti itu maksudnya. Oke. Sekali lagi selamat dan ada botol bersama.